Oke, untuk materi penulisan naskah digital lagi, materi yang sekarang adalah terkait dengan penulisan naskah public relation. Jadi the role of writing in public relation itu meminta bahwa para profesional public relation PR itu untuk di semua tingkatan perlu memiliki keterampilan menulis yang bagus. Dan untuk berhasil sebagai seorang profesional PR itu penting untuk memiliki hasrat dalam menulis dan berkomunikasi dan punya komitmen untuk yang menjadi terbaik dalam kedua hal tersebut. Nah, kedua hal tersebut juga bisa dipelajari. Jadi sebenarnya tergantung kalau Anda memang mau punya kemampuan lebih di bidang public relation, penting untuk bisa menguasai dua hal tersebut. Nah, seorang profesional public relation itu bertanggung jawab untuk mengembangkan materi komunikasi yang berguna untuk mempengaruhi sikap atau perilaku publik utamanya, gitu. Dan banyak perusahaan membutuhkan kandidat untuk posisi public relation dengan kemampuan untuk menyelesaikan tes menulis dan memberikan contoh tulisan untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam keterampilan menulis ini. Dan karena itu penting untuk memahami cara menyusun pesan yang efektif melalui komunikasi yang sifatnya tertulis. Nah, materi pesan atau yang harus ditulis oleh para profesional public relation itu ada beberapa di sini. Ini biasanya tergantung dari instansinya, gitu. Tapi rata-rata seorang public relation itu harus bisa menulis siaran pers atau press release yang itu berkaitan dengan berita yang akan nanti press release yang diberikan oleh teman-teman media kemudian diunggah dalam bentuk berita, dan disitu juga di dalamnya juga terdapat promosi dan seterusnya. Kemudian lembar fakta apa aja sih, misalkan perusahaan Anda memenangkan penghargaan ABCD, kemudian misalkan produknya itu fakta dari produk yang Anda sedang promosikan itu apa aja dan seterusnya. Jadi memang harus memahami produk atau instansi yang akan Anda tulis di sini. Kemudian adalah kemampuan untuk menulis pidato, presentasi, dan memberikan pernyataan. Pernyataan di sini terkait dengan pernyataan yang terkait dengan institusinya, misalkan pernyataan bahwa institusi ini memenangkan atau meraih penghargaan A atau mendapatkan prestasi B dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah artikel figure. Ini sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Kemudian pesan di media sosial, postingan di blog, kemudian pesan di situs website dan seterusnya. Jadi memang peran seorang profesional public relation itu meliputi banyak hal di sini. Nah, di sini kemudian materi yang berikutnya adalah news writing sama public relation writing. Penulisan PR atau public relation itu efektif bersumber dari prinsip penulisan berita. Karena media berita merupakan salah satu saluran yang disukai untuk mempromosikan produk dan layanan. Tapi penulisan berita dan penulisan public relation berbeda dalam hal audiens, nada, dan saluran medianya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kalau penulisan berita ya audiensnya adalah pembaca beritanya atau yang menonton beritanya. Nadanya atau cara bicaranya ya biasanya itu singkat, padat, tugas, dan seterusnya. Dan saluran medianya tergantung, kalau misalkan dia medianya online ya dia bisa menggunakan website, kemudian kalau radio ya radio, televisi, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara penulisan berita sama penulisan public relation atau PR. Kok penulisan berita itu harus objektif, jadi harus cover both side, dua sisi yang berimbang, dengan tujuan menyajikan informasi untuk mendidik audiens tentang peristiwa yang layak diberitakan. Jadi bukan hanya mendidik tapi juga menginformasikan. Misalkan terjadi kerusuhan di lokasi A, nah itu kan berarti ketika itu harus objektif, berarti dari peristiwa kerusuhan itu pihak siapa aja nih yang terkait. Nah, pihak-pihak yang terkait ini yang juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan diwawancarai, kemudian dimunculkan dalam teks beritanya atau bentuk berita yang lain, gitu.
Dengan penulisan PR itu, PR di sini adalah menulis sebagai dalam tanda kutip advokat untuk kliennya, atau mungkin di sini institusi instansinya gitu. Jadi isinya harus informatif, tapi juga harus mempengaruhi persepsi publik utama tentang organisasi. Di sini organisasinya ya instansi atau kliennya tadi. Misalkan instansi Anda, instansi A ini meraih prestasi sebagai CSR terbaik, misalnya kayak gitu. Nah, CSR terbaik itu tuh indikatornya apa aja sih, dan apakah institusi Anda sudah melakukan semuanya, dan seperti apa, dan seterusnya. Ternyata ketika instansi Anda itu merupakan CSR terbaik, itu mampu mempengaruhi publik bahwa oke, ternyata instansi A ini punya aware loh terkait dengan sekelilingnya dan seterusnya. Nah, penulisan berita yang perbedaan yang lainnya adalah penulisan berita di sini wartawan biasanya menulis untuk pembaca atau pendengar dari perusahaan medianya masing-masing. Jadi mereka biasanya udah punya audiensnya masing-masing. Jurnalis semakin sering menggunakan sosial media untuk memposting artikel mereka, dan ini memerlukan pengeksposan tautan yang mengarahkan penonton ke situs web utama perusahaan berita. Jadi misalnya gini, wartawan A melakukan liputan, kemudian liputannya itu diunggah di website medianya. Nah, biasanya itu kan ada link untuk diteruskan kan, entah itu di link di sosial media, Facebook, Twitter, atau di WhatsApp dan seterusnya. Nah, itu diposting di situ, kemudian orang yang mau membaca itu tinggal ngeklik linknya tersebut, nanti akan langsung mengarah ke situs web beritanya. Nah, ini yang juga dilakukan oleh teman-teman wartawan pada umumnya. Jadi mereka mengajak teman-teman mereka yang di sosial media itu untuk melihat apa yang sudah mereka kerjakan hari ini. Nah, sedangkan untuk menulis PR ini menulis untuk berbagai audiens ya, termasuk audiens internal yang di dalamnya itu termasuk karyawan, pemegang saham, distributor, atau audiens eksternal yaitu untuk media teman-teman wartawan, untuk pelanggannya mereka, relawan atau blogger gitu. Nah, ini juga penulisan PR itu menggunakan berbagai saluran untuk mendistribusikan pesan mereka. Entah itu melalui teman-teman wartawan untuk kemudian diunggah ke medianya dari wartawan tersebut, dari sosial medianya, kemudian bisa dari iklan, dia memasang iklan, advertorial dan seterusnya, bisa juga dari blog, Perscape dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kemampuan yang harus dimiliki teman-teman PR adalah menulis press release. Jadi menulis press release itu ada struktur dan formatnya yang kemudian itu dihadirkan dalam bentuk materi press kit. Jadi teman-teman nanti harus bisa menulis press release dulu terkait dengan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman wartawan atau ke audiensnya. Nah, apa yang ditulis itu juga harus ada formatnya, ada strukturnya. Ketika udah jadi itu nanti dihadirkan atau digabungkan dengan press kit material. Nah, di sini siaran pers atau rilis berita itu adalah salah satu materi komunikasi yang paling umum ditulis oleh profesional PR. Nah, kelemahan yang pernah ada adalah banyak PR yang belum bisa menulis press release. Jadi ini hal kondisi ini yang membuat teman-teman wartawan itu kebingungan, ini maksudnya apa ya, maksud teksnya itu apa ya. Nah, karena itu penting untuk belajar membaca dan belajar menulis dan banyak membaca. Nah, siaran pers dikirim ke media, ketika sudah jadi bisa dikirim ke media atau melalui jumpa pers untuk menyampaikan pesan strategis dari organisasi yang idealnya akan diterbitkan atau disiarkan oleh media. Jadi ada beberapa cara, misalkan teman-teman PR sudah membuat press release, kemudian disertai foto dan seterusnya atau informasi yang mendukung lainnya dalam press release itu. Kemudian kalau sudah punya data dari teman-teman wartawan, entah itu email atau nomor telepon, itu bisa di-emailkan atau kemudian menyampaikan via WhatsApp atau email tersebut bahwa sudah mengirimkan email, mungkin bisa dimuat di medianya. Langkah yang selanjutnya atau yang bisa dilakukan ini adalah menggelar atau mengadakan jumpa pers. Jadi Anda mengundang di hari apa, jam berapa, di mana lokasinya. Di situ teman-teman media dikumpulkan, kemudian dari instansinya memberikan press kit atau press release, kemudian disampaikan materinya, menyampaikan pesan dari organisasi institusi Anda itu sedang apa aja dan seterusnya, entah itu prestasi atau akan melakukan event apa dan seterusnya. Nah, audiens utama dalam siaran pers itu ya reporter tadi, makanya yang
kayak kita kalau teman-teman nanti akan mengadakan jumpa pers, ya audiensnya ya reporter atau editor dari media yang ada di Indonesia. Kalau misalnya Anda mau sifatnya lokal, ya berarti mungkin wartawan yang di lokal. Tapi kalau misalnya mau di internasional, ya mungkin mengundang wartawan internasional. Kalau mau di level nasional, ya mengundang wartawan di level nasional gitu. Nah, beberapa organisasi menerbitkan siaran pers di situs web mereka sendiri agar dapat dilihat oleh audiens. Ini juga dilakukan oleh teman-teman PR. Jadi ketika sudah menggelar acara, presentasinya sudah jadi, mungkin kan ada teman-teman wartawan yang nggak bisa datang, atau mungkin filenya hilang, atau mungkin ada wartawan lain yang nggak masuk dalam list data Anda. Nah, itu mereka bisa mengakses di websitenya itu gitu loh. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan karena hal lainnya juga bisa dilakukan karena staf ruang redaksi menyusut sumber daya tidak memadai, nah dan seterusnya. Jadi bisa karena misalkan Anda nggak punya list dari wartawan yang tidak punya list wartawan tersebut, sehingga Anda tidak mengundangnya atau kelewatan dan seterusnya. Tapi dari hal yang lainnya ya karena SDM dari medianya itu menyusut atau tidak bisa datang ke lokasi. Gitu. Makanya itu bisa pakai blog, tapi juga bisa di-emailkan. Kemudian press release, jurnalis juga menggunakan siaran pers sebagai alat pelaporan, mengandalkan siaran pers untuk memberikan informasi penting sehingga memudahkan mereka untuk meliput berbagai peristiwa. Jadi kayak beberapa wartawan menggunakan siaran pers itu kayak semacam informasi awal untuk menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan kebutuhan atau karakter dari medianya mereka. Dan dengan meningkatnya saluran media dan permintaan konten sosial, beberapa orang memandang siaran pers itu sebagai cara yang menarik untuk mendistribusikan informasi dan terhubung dengan khalayak. Dan yang lainnya adalah melihat press release itu sebagai cara yang ringkas dan langsung untuk berkomunikasi dengan publik utama yang dalam hal ini adalah media. Nah, kemudian kemunculan media digital itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi profesional public relation untuk memikirkan cara-cara yang tidak lagi tradisional untuk mengumpulkan atau memunculkan publisitas. Penggunaan siaran pers yang lebih luas dalam profesinya. Karena itu praktisi PR juga harus tahu bagaimana menulis siaran pers yang efektif. Jadi sekali lagi kemampuan menulis itu juga penting bagi seorang profesional public relation. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana menulis press release gitu ya. Nah, biasanya siaran pers itu menggunakan gaya piramida terbalik yang memudahkan jurnalis atau editor untuk menerima informasi yang penting terlebih dahulu. Gaya piramida terbalik ini adalah gaya menulis yang pada di jurnalistik. Jadi 5W1H, what, where, when, dan seterusnya itu ada di bagian atas, di bagian lead-nya. Bagian informasi yang penting itu di bagian atas, sedangkan yang tidak penting itu di bagian bawah. Jadi ketika semakin press release itu mudah dipahami, tulisannya pendek-pendek sesuai dengan gaya penulisan berita, itu akan semakin memudahkan teman-teman wartawan untuk menuliskan ulang dalam bentuk berita. Nah, ini berarti inti informasi atau berita itu ada di headline-nya atau di lead-nya, dan jurnalis tidak akan menanggapi siaran pers yang jika isinya tidak layak diberitakan atau tulisannya membingungkan. Itu tadi, tulisan membingungkan itu adalah tulisan yang terlalu panjang, bertingkat, kemudian intinya tidak ada. Nah, itu akan membuat wartawan kebingungan, ini sebenarnya ngomongin apa sih, ini tujuan rilis ini apa sih, dan seterusnya. Makanya untuk tidak membingungkan, itu penting untuk belajar menulis dan membaca. Nah, misalkan untuk teman-teman profesional PR itu untuk menjadi profesional PR itu bisa dengan banyak membaca berita. Nah, dari situ kan akan ketahuan nih sebenarnya kebutuhan teman-teman wartawan itu press release yang seperti apa, 5W1H posisi ada di mana, dan seterusnya. Sehingga pastikan siaran pers itu berisi informasi yang didistribusikan dengan sumber yang tepat dan bebas dari kesalahan. Ketika press release-nya salah, otomatis orang yang membaca juga akan salah. Makanya pastikan press release itu udah benar dulu nih. Jadi ketika teman-teman wartawan menuliskan ulang dalam bentuk berita, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh PR-nya. Nah, sebelum menulis release, tanyakan dulu kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Kira-kira informasi yang akan Anda tulis ini
untuk akan Anda sampaikan ke teman-teman wartawan ini layak nggak untuk diberitakan, menarik nggak untuk teman-teman media. Kemudian apakah beberapa informasi tidak memerlukan press release dan dapat dengan mudah diposting di situs web perusahaan. Kemudian inti utama pesannya itu apa sih? Apa yang dapat pembaca dapat dari informasi yang tertulis di press release tersebut. Kemudian siapa target dari rilis tersebut? Itu harus penting, itu yang menjadi beberapa hal yang penting. Jadi meskipun Anda menulis untuk media, Anda juga perlu mengingat jenis pembaca dan pendengar untuk target audiensnya. Jadi jangan asal menulis ya Mbak Masnya, karena ketika akan asal menulis itu tadi ya, kemungkinannya press release Anda akan tidak dianggap penting bagi teman-teman wartawan. Karena ya mungkin ini dianggap dia nggak clear menyampaikan, PR ini nggak clear menyampaikan informasi apa gitu. Nah ini kemudian struktur dan format press release. Jadi rilis itu ditulis di atas kop surat, jadi harus lembarnya itu ada kop surat perusahaan, kemudian di bawahnya ada tulisan press release atau news release dan seterusnya. Ini sebenarnya hanya template aja, tapi bisa disesuaikan dengan situasi institusinya. Tapi idealnya di tulisan press release atau news release itu di pojok kiri atas halaman. Jadi setelah kop itu ada tulisan press release di pojok kiri atas halaman. Kemudian istilah untuk segera disiarkan, ini berarti informasi ini sudah siap untuk dipublikasikan dan kebenaran itu sudah dapat ACC atau apa ya istilahnya ACC dari atasan Anda. Jadi tidak ada kesalahan di dalam press release tersebut gitu ya. Sehingga teman-teman wartawan bisa langsung mempublikasikan rilis tersebut. Lalu selalu sertakan informasi kontak untuk menulis referensi jurnalis. Jadi ada informasi kontaknya, PR-nya ini siapa sih namanya, nomor yang bisa dihubungi nomor berapa dan seterusnya. Jadi ketika teman-teman wartawan membutuhkan informasi tambahan itu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera disebut, nomor yang tertera di rilis tersebut, dan usahakan nomornya itu bukan nomor yang ke CS terus dipindah ke extension kemana, ke extension mana dan seterusnya. Kalau bisa langsung ke PR-nya, sehingga dan PR-nya atau orang yang bisa dihubungi sewaktu-waktu dan bisa memberikan statement sewaktu-waktu terkait dengan informasi yang ada di rilis tersebut, gitu ya. Karena kalau misalkan Anda nanti di situ diberikan nomor telepon yang tidak jelas, dan nanti akan membuat kesulitan teman-teman dari wartawannya untuk menghubungi. Nah ini contohnya, contoh press release-nya. Nah ini yang pertama di sini adalah code-nya, ini news release-nya. Kemudian for immediately release bisa untuk segera disiarkan. Kemudian ini kontak person-nya, gitu ya, kontak person-nya atau email dan seterusnya. Kalau sekarang kok misalkan ada nomor telepon, ada yang mungkin WhatsApp, email atau mungkin ada sosial media yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Kemudian ini adalah judul rilisnya dan ini adalah rilisnya. Gitu, ini contohnya. Nah kemudian tulis berdasarkan pers menggunakan teknik dan gaya tulisan berita, pastikan menyertakan judul, piramida terbalik, kemudian setidaknya ada 2 kutipan ya di sini ya, satu dari perusahaan atau organisasi dan satu lagi dari pihak ketiga, misalkan pelanggan dan seterusnya. Jadi misalkan Anda ingin membuat press release terkait dengan naiknya tingkat kepuasan pelanggan. Nah itu berarti kan itu ada salah satu pihak yang dari perusahaan atau organisasi yang memberikan statement, kemudian bisa juga ditambahkan satu dari pihak yang sudah menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Nah nanti setelah Anda selesai dengan bodiknya, letakkan boilerplate di bagian akhir dokumen. Boilerplate ini memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi, jadi mirip bagian tentang kami gitu. Jadi informasi tentang perusahaan yang misalkan perusahaan ini bergerak di bidang apa, didirikan kapan dan seterusnya. Jadi wartawan baru yang mendapatkan press release tersebut itu juga bisa mengenal, oh ternyata perusahaan A ini tuh perusahaan tentang ini ya, dia terbentuknya tahun ini ya dan seterusnya. Masalah nanti tentang kami atau informasi terkait perusahaan itu akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam berita atau enggak, itu dikembalikan lagi ke teman-teman wartawannya atau dari medianya. Kemudian nih siaran pers harus sesingkat mungkin, idealnya tidak lebih dari 1 halaman.
Sebenarnya tergantung kebutuhan, tapi penting untuk dipertimbangkan jangan menulis kalimat yang bertingkat terlalu banyak. Buat kalimat sesingkat-singkat mungkin. Kemudian sertakan tanda hashtag 3 dan seterusnya itu untuk mengakhiri sudah selesai kayak gitu. Nah ini kemudian tadi adalah teknik menulis press release pada umumnya. Nah ini ketika press release sudah jadi, press release itu dimasukkan ke dalam press kit materials. Nah press kit itu adalah satu paket gitu yang berisi materi promosi atau sumber informasi untuk editor atau reporter yang akan Anda berikan nanti gitu ya. Jadi dalam press kit ini itu tujuannya untuk memberikan informasi terkait tentang suatu perusahaan di suatu lokasi. Nah press kit ini press kit ini memberikan lebih banyak informasi daripada siaran pers. Jadi tujuannya secara keseluruhan untuk menjamin keberhasilan publisitas bagi perusahaan atau mitra dari PR-nya ini, gitu ya. Nah, peristiwa atau cerita besar yang membutuhkan lebih banyak informasi daripada yang biasanya disertakan dalam sebuah rilis akan membutuhkan press kit. Jadi misalkan nih dalam press kit ada backgrounder, ada press release, ada lembar fakta, ada fotonya atau ada pilihan daftar foto atau informasi yang lainnya. Di sini contohnya adalah peluncuran produk baru, kampanye rebranding, kemudian perubahan kepemimpinan organisasi. Nah, perangkat press dapat berupa hard copy atau digital. Press kitnya hard copy menggunakan kalau misalkan kalau hard copy yaitu nanti bisa menggunakan di print gitu, kemudian yang digital itu bisa menggunakan situs web dan seterusnya dikirim melalui zip atau ingat. Beberapa profesional PR ada yang mengirim secara email, ada yang dimasukkan dalam flash disk atau penyimpanan soft file tertentu gitu ya. Jadi dalam press release itu ada selain press release dalam bentuk cetak, itu juga biasanya disertakan materi dalam bentuk file gitu juga. Nah itu nanti tergantung kebutuhan atau kebijakan dari institusinya atau organisasi perusahaannya maunya kayak gimana. Beberapa instansi juga memberikan kayak goodie bag juga di dalamnya, kayak misalnya souvenir, entah itu kayak botol dengan ada logo perusahaannya, atau kalau hotel biasanya itu kayak ada bolpen dengan logo perusahaannya atau seterusnya, tergantung dari perusahaannya. Nah ini backgrounder itu berisi sejarah perusahaan, kemudian lembar fakta itu ya ringkasan produk, layanan dan seterusnya. Fakta misalkan Anda sedang mempromosikan mengenalkan suatu produk skincare, nah itu ada lembar faktanya itu apa aja di situ, dia produk itu tuh sudah halal atau belum, kemudian BPOM enggak, kemudian ingredientnya apa aja dan seterusnya. Kemudian ini sebagai referensi bagi wartawan. Kemudian jenis yang paling umum terkait lembar fakta itu adalah profil, kemudian informasi tentang suatu organisasi, deskripsi produk dan seterusnya. Tadi deskripsi produk seperti yang contoh yang tadi. Kemudian lembar fakta ini berisi kop surat, di atasnya ada kop suratnya, ditulis dengan spasi 1. Untuk ekstra spasi itu biasanya untuk paragraf atau jadi antar paragraf gitu. Kemudian meskipun lembar fakta biasanya 1 halaman, letakkan kata lebih di bagian bawah halaman pertama untuk menunjukkan adanya halaman tambahan. Jadi mirip dengan format siaran pers, tapi sertakan 3 tanda angka atau 30 seperti ini contohnya di bagian bawah dokumen untuk menunjukkan akhirnya nanti gitu. Dan untuk membuat mudah dibaca, kelompokkan informasi yang sejenis gitu ya. Jadi jangan sampai nanti informasinya lompat-lompat karena nanti akan membingungkan bagi teman-teman wartawan. Nah, kalau peringatan media di sini ada kalanya pengumuman tidak membutuhkan siaran pers, melainkan pemberitahuan singkat kepada media. Ini disebut juga media alert atau advisory. Jadi peringatan media itu seperti memo singkat untuk wartawan tentang kesempatan wawancaranya, press conference atau acara yang akan datang menggunakan 5W1H, dan untuk menyampaikan informasi dengan cara cepat dan to the point gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.